Namanya Raka. Laki-laki sederhana berusia 29 tahun, bekerja sebagai teknisi AC di sebuah kota kecil. Penghasilannya pas-pasan, hidupnya pun tak mewah. Tapi ia dikenal jujur, bertanggung jawab, dan saleh. Sampai suatu hari, ia mengejutkan banyak orang. Ia memutuskan untuk menikahi seorang janda bernama Ibu Wulan, wanita usia 33 tahun, dengan 3 anak dari pernikahan sebelumnya. Tetangganya heran, keluarganya pun tak setuju. Raka, kamu itu masih muda, ganteng, rajin, bisa dapat gadis perawan. Kenapa malah pilih janda beranak 3? Ucap ibunya kecewa. Tapi Raka hanya tersenyum. Bu, dia janda karena ditinggal mati. Dia sabar, dia kuat, dan yang paling penting, dia wanita yang taat. Cibiran datang dari mana-mana. Teman kerja mengejek, tetangga membicarakan di belakang. Tapi Raka tak goyah. Bagi Raka, Wulan bukan beban. Ia adalah amanah. Dan 3 anak kecil itu, mereka bukan penghalang, tapi ladang pahala jika ia bisa membimbing mereka. Pernikahan mereka pun sederhana, hanya di KUA, tanpa pesta mewah, tapi Raka bahagia. Ia tak peduli dicaci dunia, selama ia dicintai oleh Allah. Mereka tinggal di rumah kontrakan kecil 2 petak, dapur dan kamar menyatu. Tapi mereka tertawa bersama. Raka mulai belajar menjadi ayah. 3 anak Wulan, Nara, Dito dan Rani, awalnya canggung, tapi perlahan dekat dengannya. Raka sering pulang membawa mainan kecil dari toko loak. Ia ajari mereka syalat, mengaji, dan menyebutnya Abi. Ia juga mendampingi Wulan berjualan kue. Kadang mereka tak makan enak, tapi tak pernah kelaparan. Rumah mereka kecil, tapi penuh cinta, tetapi cibiran tak berhenti. Tetangga masih suka berkata, itu si Raka, laki-laki bodoh, mau-maunya jadi ayah tiri anak orang. Pernah suatu hari, ibu kandung Raka datang dan melihat cucu tirinya sedang duduk di pangkuan Raka sambil mengaji. Wajahnya masam. Anak siapa yang kau banggakan, Raka? Itu bukan darah dagingmu. Raka memandang ibunya dengan lembut. Bu, Rasulullah pun membesarkan anak-anak yang bukan darahnya. Yang penting, mereka adalah amanah dari Allah. Wulan menangis diam-diam malam itu. Bukan karena sedih, tapi karena kagum. Tahun-tahun awal pernikahan mereka penuh ujian. Penghasilan tak stabil, anak-anak mulai masuk sekolah, dan cicilan kontrakan semakin mencekik. Suatu hari, motor satu-satunya mogok. Hari lainnya, anak bungsu mereka sakit dan butuh biaya berobat. Raka bekerja siang malam. Kadang bantu servis AC, kadang jadi ojek online. Tapi satu yang tak pernah berubah. Ia tak pernah mengeluh. Wulan melihat suaminya salat malam, sambil meneteskan air mata. Ia memeluknya dari belakang, berbisik, kita bisa bang, Allah pasti bantu. Namun ujian terbesar datang saat Wulan jatuh sakit. Ia divonis tumor rahim dan harus operasi. Biayanya tak sedikit. Raka menjual satu-satunya motor. Ia pinjam uang ke mana-mana, bahkan menjual cincin nikahnya. Operasi berhasil. Tapi kondisi ekonomi makin sulit. Mereka pun diusir dari kontrakan karena menunggak. Saat itu, Raka hanya bisa mengajak istri dan anak-anaknya tidur di musola masjid dekat pasar. Tapi saat semua tampak gelap, Allah mulai menunjukkan cahayanya. Di tengah masa sulit, ada seorang pengusaha AC yang terkena serangan jantung saat sedang servis. Raka yang ada di lokasi langsung menolong dan mengantar ke rumah sakit. Ternyata, sang pengusaha itu adalah pemilik jaringan toko elektronik besar di kota itu. Setelah sembuh, ia mencari Raka. Ia terkejut mengetahui Raka hidup dalam kesederhanaan, tapi punya kejujuran dan akhlak luar biasa. Aku ingin kamu kerja langsung di perusahaanku, Raka. Jadi kepala teknisi, gaji 2 kali lipat, plus tempat tinggal. Raka menolak jabatan tinggi itu, tapi menerima pekerjaan jujur dengan syarat. Saya ingin ada waktu untuk keluarga dan anak-anak saya mengaji. Sang bos tersenyum. Jarang sekali aku temukan orang seperti kamu. Sejak saat itu, kehidupan mereka berubah. Raka bisa menyekolahkan anak-anak, membeli rumah sederhana, dan membantu orang tua serta mertuanya dan tetangga-tetangga yang dulu mencaci. Kini datang meminta pekerjaan ke Raka. Suatu hari, tetangga yang paling sering mencaci datang ke rumah Raka. Ia duduk dengan wajah malu. Raka, maafkan aku. Dulu aku sering ngomong macam-macam soal kamu dan istrimu. Tapi sekarang aku lihat, kamu justru yang paling mulia di antara kita. Raka hanya tersenyum. Saya tak pernah simpan dendam. Mungkin memang saya terlihat bodoh di mata manusia, tapi saya hanya ingin terlihat berharga di mata Allah. Anak-anak tirinya tumbuh menjadi anak yang saleh dan cerdas. Mereka memanggil Raka Abi dengan penuh cinta. Mereka tahu, meski bukan ayah kandung, Raka lebih dari itu.
Ulan, yang kini sehat dan mulai mengajar ngaji di rumah, selalu menatap Raka dengan mata yang sama, mata penuh rasa syukur. Di usia 55 tahun, Raka mendirikan rumah tahfidz kecil di belakang rumahnya. Anak-anak dari berbagai kampung datang belajar mengaji. Ia tak pernah meminta bayaran. Ia hanya berkata, "Kalau saya bisa menjadi ayah dari anak yang bukan darah saya juga bisa jadi guru untuk anak siapa saja." Dan ketika Raka meninggal, ribuan orang mengantarnya ke pemakaman. Bahkan media lokal menulis kisahnya. Ayah tiri yang dimuliakan langit, anak-anaknya kini semua dewasa. Salah satunya jadi guru ngaji, yang lain jadi teknisi seperti Raka. Dan satu lagi hafizah yang terus kirim doa untuk abinya setiap hari. Karena kebaikan itu tak pernah sia-sia. Cinta yang ikhlas tak pernah hilang. Dan Allah tak pernah tutup mata pada hambanya yang sabar dan tulus.